Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Tak lupa senantiasa kita bersyukur kepada Allah, karena dengan bersyukur menunjukkan pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah SWT adalah zat yang maha kaya, zat yang maha sayang, zat yang maha bersyukur, yaitu maha menerima dari hambanya walaupun sangat sedikit. Sehingga tatkala kita bersyukur, bukan hanya sebagaimana yang diketahui oleh mayoritas kaum muslimin, tetapi terkandung di dalamnya kedalaman yang lebih, yaitu bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hadirun azani wa azakumullah, dalam kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan mempelajari bersama tentang mengagungkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 67, wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah SWT mengatakan wa ma qadarullaha haqqa qadri, dan tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Jadi pengagungan mereka kepada Allah, ya, ini belum sebagaimana kebutuhan, ya, dari keimanan mereka kepada Allah, ya. Jadi belum sebagaimana, ya, kebutuhan mereka akan keimanan kepada Allah. Kebutuhan mereka akan mengenal nama-nama Allah dan sifatnya. Kebutuhan mereka akan, ya, perkara-perkara yang bertalian dengan Allah SWT, sehingga mereka terjatuh pada tangkis, ya, taksir, melecehkan, menjatuhkan Allah SWT, dan melecehkan, merendahkan Allah SWT dengan sesuatu yang tidak terasa, nggak nyadar, berulang-ulang dalam waktu yang lama. Nah, ini musibah yang besar, ya, musibah yang besar yang terjadi dalam kehidupan manusia, lebih besar daripada, ya, hanya sekedar rudal menghantam gedung besar kemudian roboh, kemudian meluluhlantakkan. Nah, ini besar sekali sebenarnya. Cuman manusia itu tidak bisa melihat kecuali yang secara umum, kecuali yang nampak, ya. Allah SWT mengingatkan wa ma qadarullaha haqqa qadri, dan tidaklah mereka mengagungkan Allah
dengan sebenar-benar pengagungan. Jadi pengagungannya belum benar nih. Kemudian Allah tunjukkan tentang kekuasaannya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi yang 7. Bumi itu ada 7. Ya. Digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, bumi bayangkan sebesar itu, ya. Sebesar itu digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa manusia melihat sesuatu yang sangat, ya, tidak bisa dibandingkan, yang sangat jauh dengan apa yang ada pada Allah, ya, sangat jauh dengan apa yang ada pada Allah, tapi terjadi pada makhluknya. Ya, contohnya misalnya makhluknya keluar emas misalnya, ya, kolam kering, tinggal ngambil gramehnya, ya, masya Allah. Kangkung udah naik ke mobil, ya kan, udah sampai pasar, ya Allah. Itu apa yang terjadi pada manusia? Wah, takjub yang luar biasa, ya. Bisu langsung ngomong, buta langsung lihat. Itu sudah nyembah-nyembah itu, ya, nyembah-nyembah. Ya, ada orang butuh, kasih uang 2 juta misalnya atau lebih. Kayak apa nyembah-nyembahnya. Nah, ini perlakuan mereka terhadap makhluknya Allah yang, ya, nggak bisa dibandingkan dengan Allah. Dengan perlakuan mereka kepada Allah nggak imbang. Allah setiap saat didolimi, dijahati, dikufuri, setiap saat, setiap waktu. Ya, dengan yang paling mudah ini, dengan sangkaan-sangkaan yang jelek. Dengan sangkaan-sangkaan yang jelek. Betapa cepatnya sangkaan yang jelek datang di hati kita. Apalagi hati orang-orang yang tidak terbimbing. Ya, kekhawatiran di antaranya yang sering kekhawatiran akan madesu. Ya, di antaranya, ya. Kekhawatiran akan apa? Madesu. Masa depan suram. Ya. Atau keadaan-keadaan yang saat ini terjadi, ya, pada kaum muslimin di Palestina atau di Rohingya, itu kalau bukan karena iman gampang sekali ngedrop. Ya, padahal semuanya ini dengan, ya, dengan pengaturan Allah, dengan pengaturan Allah. Makanya diingatkan makhluk akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala supaya makhluk ini terbebas dari beban-beban yang menghimpit jiwanya. Jadi kenapa makhluk ini bertambah susah hidupnya, bertambah sesat hidupnya, bertambah hancur langkahnya? Karena mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan Allah telah memberikan kepada mereka semuanya. Seperti Yahudi saat ini. Ya, ditampakkan betul-betul kebodohan dan kejahatan mereka. Di balik itu yaitu kebodohan dan kejahatan mereka kepada Allah, sangkaan yang jelek mereka kepada Allah, dan tidak pengagungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak mengagungkan Allah, akhirnya mereka berbuat zalim kepada makhluk-makhluknya. Nah, ini Allah SWT ingatkan. Ya. Jadi bumi digenggam dengan tangannya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, ini yang jadi dilematik, ya, atau menjadi celah kekufuran manusia. Kalau memang Allah SWT mampu sekarang aja, nggak usah hari kiamat. Nah, ini menurut sangkaan jeleknya manusia. Makanya berapa banyak manusia menentang Allah. Kalau memang Allah hebat, sekarang dihancurkan. Nah, ya Allah kan bukan apanya kamu lah, kamu makhluknya kok, nggak imbang, kamu kayak gitu. Ya kalau sama karyawan kamu, teman kamu mungkin, sama Allah punya hikmah. Tidak berlaku dengan apa yang ada di benak kamu. Nah, ini kemudian menjadi sebab mereka kufur kepada Allah. Kalau memang Allah ada, sekarang hancurkan tempat maksiat ini. Saya tunggu 1 bulan. Ya, 1 bulan ternyata belum dihancurkan, ya kan?
Nggak ada Allah. Bohong itu. Nah ini Allah sesatkan lagi dengan sangkaan dia yang jelek kepada Allah SWT. Ya. Allah SWT katakan ya, akan digenggam bumi ini pada hari kiamat. Apakah di selain hari kiamat Allah tidak mampu? Mampu. Allah beri tangguh di waktu di mana hikmahnya ini telah Allah tentukan. Kemudian Allah mengatakan was-samawati matwiyatun biyamini, dan langit-langit yang 7 itu pun digulung oleh Allah SWT dengan tangannya, dengan tangan kanannya. Padahal ya, kata antariksawan, berapa jumlah bintang? Ya, siapa yang bisa tahu jumlah bintang? Kata antariksawan katanya nggak tahu ya. Katanya berjuta ya. Ya, berjuta-juta bintang-bintang di langit, ya kan. Padahal ya, satu bintang yang paling kecil dan paling dekat dengan bumi yaitu matahari itu. Padahal bumi dengan matahari perbandingannya ya sebagaimana orang yang belajar antariksawan itu digulung. Coba bayangkan betapa agung dan betapa besarnya. Kalau seperti itu kita tarik kepada manusia, betapa sombong dan betapa jahatnya. Nah, makanya orang-orang yang kuat iman, ujiannya naik, ya, tidak menjadikan turunnya iman. Ujiannya naik, imannya naik. Ujiannya terus naik terus. Imannya para nabi. Ya, imannya para nabi. Karena mereka paham tentang apa yang Allah perbuat. Mereka paham tentang apa yang ada pada Allah. Ya, mereka paham. Dan mereka juga paham tentang apa yang ada pada dirinya. Dirinya adalah manusia, yang manusiawi, dikejar-kejar takut atau berani? Takut. Kelasnya Nabi Musa manusiawi takut. Ya, sampai para pengikutnya mengatakan inna lamudrakun, wahai Musa, kami pasti ketangkap wahai Musa. Ya, oleh Firaun. Ya. Ternyata Nabi Musa dengan keimanannya menjawab, kalla wa rabbi, tidak sekali-kali demi Tuhanku. Innahu sayahdin, dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Kemudian Allah memberikan wahyu kepadanya, anadrib asaka al-bahar, supaya kamu melemparkan tongkatmu ke lautan. Dan apakah hal yang demikian ini terjadi pada Musa? Ya, untuk perkara ini iya, tapi pada perkara-perkara yang lain pun Allah berikan sebagai karomah kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan Allah tunjukkan hal-hal yang disebut dengan khawarikul adah, di luar kebiasaan. Maksudnya luar biasa ini. Nah, di sini ya nampak sekali betapa susahnya hidup, sengsaranya hidup, hancurnya hidup, hilangnya kebaikan, hilangnya ya kemuliaan, berawal dari tidak mengagungkan Allah SWT, berawal dari tidak mengenal Allah SWT, berawal dari tidak bisa memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu awalnya. Ya. Makanya di sana ada kaidah. Ada kaidah, barang siapa yang tidak mengenal Allah pasti tidak mengenal makhluknya. Barang siapa yang tidak mengenal Allah pasti tidak mengenal apa? Makhluknya. Karena orang itu mengenal Allah pun akan mengenal makhluknya. Ya, seperti misalnya ya, yang orang penasaran misalnya dengan syaitan dari kalangan jin misalnya. Karena dia mengenal Allah, sementara dia pun mengenal makhluknya tentang kelemahan-kelemahannya. Ya, mengenal makhluk-makhluknya yang lainnya. Ya, karena memang Allah beritahukan ini loh keadaan makhluk-makhluknya seperti ini dan sebagainya gitu. Ya. Makanya tatkala orang-orang beriman sering menghadapi hal-hal yang tidak masuk akal mereka, tapi mereka mengimani perkara-perkara yang terjadi, mereka percaya dengan firman Allah SWT. Wa in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jikalau kalian sakit di dalam menghindar kezaliman, kejahatan, dalam mempertahankan diri, mereka yang berbuat zalim
pun sebenarnya tidak nyaman, sakit juga tatkala kalian bertahan dengan keimanan dan ketakwaan kalian, dan hal-hal lain yang sangat banyak. Makanya kalau manusia ingin mengenal makhluk, syaratnya harus mengenal Allah, ya. Harus mengenal Allah. Nah, termasuk di dalam makhluknya Allah siapa diantaranya? Di dalam termasuk yang menjadi bagian makhluk Allah diantaranya siapa? Ya diri kita sendiri. Diri kita makhluk bukan? Nah itu diri kita makhluk, ya. Dan yang lainnya juga makhluk. Dan makhluk tetap berlaku hukum sebagai makhluk. Makanya jangan sampai goyah, ya. Misal, ya seperti dalam firman Allah SWT, Allah mengatakan, ya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan seterusnya. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari agama Allah, pasti hidupnya sempit. Maka orang-orang yang berpaling dari agama Allah pasti itu, udah jangan ragu lagi, pasti sempit. Adapun mereka nampak tidak sempit, ya karena untuk mengecoh, ya, nampak tidak sempit. Tetapi itu yang Allah SWT jelaskan. Al-hadirun azani wa azakumullah. Di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Beliau mengatakan aslul iman wa qa'idatuhu allati yanbani 'alaiha wal imanu billahi wa bi asma'ihi wa sifat. Pokok keimanan dan kaidah-kaidah keimanan yang dibangun di atasnya keimanan, yaitu yang pertama keimanan kepada Allah. Ya tentunya masalah uluhiyah dan rububiyah, jelas ini. Ya, uluhiyah dan rububiyah. Ya. Nah, orang-orang secara umum hanya pada titik rububiyah. Ya. Ini penting ya, memahami yang lebih lagi, ya, supaya sempurna keimanannya. Itu keimanan pada Allah, uluhiyah dan rububiyahnya. Wa bi asma'ihi wa sifatih, dan juga terhadap nama-nama dan sifat Allah. Wa kullama qawiyul ilmal 'abdi bidzalik, dan tatkala seorang hamba kuat ilmunya tentang, ya, nama-nama dan sifat Allah, tentang uluhiyah dan rububiyahnya, wa imanu bihi, dan keimanan dia kepada Allah, ta'abbada lillahi bidzalik, maka dia akan beribadah kepada Allah dengan itu semuanya, ya. Dengan itu semuanya. Qawiyu tauhiduhu, maka tauhidnya kuat. Fa idza alima anna Allah mutawahhidun bi sifatil kamal, dan apabila dia mengetahui sesungguhnya Allah SWT bersendiri dengan sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan. Jadi dari diri Allah SWT dihapuskan segala sifat nakes, kurang, sifat aib, tercela, ya, dibersihkan. Ya. Jadi Allah SWT bersendiri di dalam kesempurnaan. Jadi kesempurnaannya Allah adalah kesempurnaan yang mutlak. Misalnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu, seterusnya. Ya. Atau misalnya lagi di dalam surat Al-Ikhlas, ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ Allah SWT mengatakan lam yalid wa lam yulad. Beliau, Allah SWT tidak melahirkan, lam yalid tidak lahir, wa lam yulad dan juga tidak dilahirkan. Karena bagi Allah ini adalah apa? Tercela. Karena kesempurnaan Allah adalah kesempurnaan yang mutlak. Sedangkan kesempurnaan yang ada pada manusia kesempurnaan yang terbatas. Misalnya ada wanita cantik dan seterusnya. Ya, misalnya buat contoh ini perbandingan antara makhluk dengan
dengan penciptanya. Ternyata dia itu nggak bisa kentut, nggak bisa berak, nggak bisa beranak. Kira-kira perempuan ini sempurna atau kurang? Kurang. Sedangkan Allah SWT itu dibersihkan dari sifat-sifat yang nakis tadi. Makanya di dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah adalah zat yang disembah, yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup. Hidupnya Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung dengan hidupnya yang lainnya. Hidupnya Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah yang menjadikan yang lainnya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidupnya Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan yang sempurna. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna, sehingga tatkala ada orang nantang Allah, itu menunjukkan kejahilan dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, nantang Allah. Ya, memang kalau Allah benar, tolong saya diazab misalnya begitu. Ini bukan menunjukkan dia itu hebat, tapi menunjukkan dia betapa bodohnya terhadap penciptanya. Betapa bodohnya terhadap penciptanya. Padahal Allah sudah buktikan. Ya. Ini yang sudah pernah ke Petobo, ya kan? Diwalik, ya kan? Bukti-bukti sudah terlalu banyak gitu loh. Di mana Allah berkehendak, ya Allah gampang. Cuman Allah dengan hikmahnya, bukan dengan kejahilan yang ada pada manusia. Dengan kejahilan yang ada pada manusia. Makanya di sini, fa idza alima anna Allah mutawahhidun bi sifatil kamal, dan apabila dia tahu bahasanya Allah bersendiri dengan sifat kesempurnaan, mutafarridun bi 'azamah wal jalal, dan bersendiri dalam keagungan dan kemuliaan, wal jamal, dan juga di dalam jamal, ya, keindahan. Allah bersendiri. Ya. Laisa lahu fi kamalil mathil, dan tidak ada kesempurnaan yang serupa dengan kesempurnaan yang ada pada Allah SWT. Makanya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak seperti sesuatu. Maksudnya, ya, jadi manusia itu memahami sesuatu dengan apa yang manusia itu mampu mencerna. Sudah ya? Jadi manusia itu mampu memahami sesuatu dengan apa yang manusia mampu mencerna. Ini merupakan hikmah Allah SWT. Seperti misalnya mendengar. Allah Maha mendengar, ya kan? Allah Maha melihat. Tentunya manusia itu memahami mendengar, melihat, itu sesuai dengan kemampuan yang ada pada manusia tentang definisi mendengar, tentang definisi melihat. Begitu. Lah, tatkala manusia sudah mudeng, ya kan? Maka manusia akan menggambarkan ini. Ya, akan menggambarkan, oh, mendengar seperti ini. Oh, melihat seperti ini. Digambarkan dengan sesuatu yang ada tentang masalah apa? Mendengar dan melihat. Akhirnya tatkala mereka mendengar tentang sifat Allah yang Allah beritahukan kepada hambanya, di antaranya mendengar dan melihat, sebagiannya menyamakan dengan makhluk. Oh, mendengarnya Allah ya kayak gie gitu loh. Melihatnya Allah ya kayak gie. Samakan dengan makhluk. Ya, makanya ada aliran mujassimah. Ya, yang menyamakan dengan makhluk, dan manusia sulit tanpa tauhid yang kuat tatkala beribadah kepada Allah tanpa adanya perantara, sehingga manusia butuh di dalam menyembah Tuhannya dengan perantara, patung-patung, gambar-gambar, divisualisasikan dulu. Tatkala divisualisasikan seperti itu oleh Allah SWT, dibantah. Laisa kamitslihi syai'un. Yo beto. Ya, beto. Allah Maha tahu. Manusia juga tahu. Ya.
Misalnya Google searching misalnya katanya the million pages ya. Itu nggak sekebul-geblungnya daripada apa yang Allah SWT ketahui dari ilmunya. Sehingga tatkala manusia menggambarkan betapa ilmunya Allah, seberapa yang nggak bisa dibayangkan. Kejeniusan manusia yang paling jenius sekalipun dari sejak zaman Adam sampai nanti hari kiamat dikumpulkan jadi satu untuk mengungkap satu ayat Allah SWT itu tidak bisa. Makanya tidak ada segala sesuatu kecuali pasti patah dengan syariat ini. Pasti itu. Ya, yang terakhir ini kan yang disebut dengan AI ya, kecerdasan buatan itu. Wah, ini kelihatannya hebat tapi enggak hebat. Karena di dalam perkara agama ini tidak ada kecuali pasti didudukan permasalahannya. Ya, jadi ceritanya manusia itu menciptakan robot, yang robot itu mampu menciptakan kecerdasannya sendiri, kemudian timbul kekhawatiran ini, kekhawatiran itu, nanti begini dan begitu gitu. Nah, ini sebenarnya muncul hal-hal yang demikian ini sering karena manusia itu nggak kontrol, ya, nggak kontrol dengan apa yang Allah berikan padanya dari otaknya, dari segala sesuatunya, ya, sehingga mereka lepas seperti itu, tidak menimbulkan takzim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tambah liar, sama Allah dibiarin aja. Ya, orang manusia mumet sekalian gitu. Kayak wong mulai dunia wis ulih satu gunung Uhud emas, betase kurang wareg. Nggih mboten? Nggih, orang-orang wareg lah. Ya. Dan ya Allah pertontonkan wong rakusnya itu, ya Allah, tidak kepalang ya. Rakusnya tidak kepalang. Ya, nah di sini pentingnya memahami ayat Allah. Sudah, tatkala manusia itu menyamakan dengan makhluknya karena itu menurut kemampuan dan apa yang diketahui oleh manusia, oleh Allah SWT dibuang. Oh, berarti mendengarnya Allah berbeda dengan makhluknya. Mendengarnya Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Ilmunya Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Allah tahu daun yang jatuh, yang kering, yang basah. Allah tahu di mana tempat tinggal makhluk-makhluknya, berapa jumlahnya, kapan mereka melahirkan. Yang ini pengetahuan manusia tidak mampu menggapai. Wong sampai detik ini pengeboran bumi aja belum berhasil kok. Kan pengennya ditoblos, ya enggak? Ya, burung tekan lah. Ngayawara jajane lah, ya. Wong kalau kita pikir-pikir Yahudi kayak sinang Palestina be ngayawara. Gawe stres wong tapi dheweke yo stres gitu. Jadi kentir nih. Ya wis kentir nyebabkan orang kentir gitu loh. Tapi dipertontonkan secara dunia internasional, ya Allah, jebule nang dunia iki akeh wong kentir ya Allah. Ini ya pemandangan nyata ini, ya Allah. Makanya kadang kan jadi orang beriman kan kadang setan bisikin, "Kowe para payu kowe terus. Sugih kapan? Majune kapan?" Ya kan? Padahal berapa banyak orang loncat ke jeglong, ya Allah. Wis imane ora kecekel, dunyane ora kecekel, uripe ora mulia maning. Astagfirullah. Sejarah mencoreng dia dengan kejelekan. Ya. Tapi anehnya manusia masih mengagungkan loh, bayangkan. Antum pernah dengar kisahnya Mustafa Kemal Atatürk? Wah, ini dari Turki ya. Ya, singkat cerita lah, sudah. Tatkala dipendem dia tuh jembual terus dibuang terus sampai akhirnya sudah pendem ditindih pakai batu yang besar itu dan kuburannya dibangun. Tapi ya dimuliakan loh. Belum Firaun, belum, ya Allah, ini memang manusia ge nek ora oleh hidayah. Ya wis lah. Makanya kalau dalam pengajian kan biasanya ditutup begini, wabillahi taufik wal hidayah gitu. Karena memang nilai taufik dan hidayah itu nilai yang sangat dibutuhkan secara pribadi. Sama-sama ngaji, nilai taufik dan hidayahnya sama apa beda? Beda. Mirip pada dene turu, ngimpine beda, ya kan? Mirip lah. Cuman kan beda antara ngimpi karo hidayah dan taufik. Masya Allah. Makanya ini penting loh masalah kayak gini nih, ya. Dan masalah seperti ini ternyata masalah yang nggak bisa dicuri tatkala sudah ada pada diri seseorang. Dan masalah seperti ini tidak nampak, ya.
Ini jadi ya perkara yang dibutuhkan. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, tadi sudah katakan laisa kamitslihi syai'un, baru ditetapkan wa huwas samiul basir. Sedangkan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Makanya ya seperti yang dikatakan oleh Rasulullah dan diimani oleh para sahabat tatkala menjumpai ayat-ayat yang bertalian dengan nama dan sifat Allah, amiruha kama ja'at. Udahlah, langsungkanlah sebagaimana datangnya penjelasan tersebut yang bertalian dengan Allah, bertalian dengan sifat-sifatnya yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis yang sahih, tanpa kita mentahrif, ya, merubah-rubahnya, tanpa kita menolaknya, tanpa kita menyerupakannya, dan tanpa kita membagaimanakannya. Karena memang kita tidak mampu. Makanya sifat Allah, namanya ini sifatnya adalah ikhbari. Sifatnya adalah apa? Ikhbari. Ikhbari itu hanya berita dari Allah. Kalau tidak ada pemberitaan ya enggak bisa. Nah, manusia ya, ini kan pernah dibahas sebagai makhluk bertanya. Tatkala mereka bertanya-tanya, saya ada, berarti ada yang ngadakan. Siapa yang ngadakan? Tuhan. Kalau saya ada, yang berarti yang mengadakan itu ada, tetapkan sifatnya wujud. Nah, ya kan? Sekarang saya ada, mungkin enggak yang mengadakan saya ini belakangan adanya? Enggak mungkin. Berarti sifat yang mengadakan saya lebih dulu. Tetapkan apa? Kidam gitu. Sekarang yang ada semua, nanti hancur semuanya. Berarti kalau hancur semuanya nanti, wah, masa yang mengadakan ikut hancur? Enggak mungkin. Berarti terus ada nih. Tetapkan lagi bako, kekal gitu. Ini dari ya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau dari sisi pemahaman begini, ini sebenarnya yang paling dekat dengan Ahlussunnah. Cuman cara penetapannya bukan tidak demikian ini. Lah bagaimana yang tidak melakukan pendekatan yang lebih benar, coba bayangkan. Makanya ya itu Masya Allah, pertikaian tentang masalah Tuhan ini yang menjadikan dunia itu kemeruyak gitu loh. Iya betul. Jadi saya pernah baca di protokolat yang ada di ya Yahudi itu, mereka meyakini bahwasanya mereka keturunan Tuhan dan selain mereka adalah keturunan binatang. Ya, akhirnya mereka memperlakukan selain mereka ya bebas, mau dibunuh, mau diapapun, mau diusir dan sebagainya. Tapi ternyata keyakinan ini yang membuat mereka sengsara dan membuat orang lain juga sengsara. Jelas membuat Allah murka. Maka zahirnya kehidupan mereka tidak pernah bahagia. Ya, kalau mereka tidak taubat, tidak akan pernah bahagia di dunia ini. Ya, tidak akan pernah bahagia, susah. Ya, tidak akan pernah bahagia. Ini pentingnya mengagungkan nama dan sifat Allah SWT. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Awjaba lahu dzalika ya'rifa wa yatahaqqaq annahu al-ilahul haq. Ya. Maka mengharuskan mereka mengenal dan merealisasikan bahwasanya Allah adalah ilah yang hak, yang benar. Wa anna ilahiyata ma siwahu batilah, dan sesungguhnya ketuhanan, keilahian dari selain Allah adalah batilah. Batilah itu artinya salah, batil, tidak benar. Faman jahada syai'an min asma'illah. Ini pembahasan ini sebenarnya pembahasan sangat sensitif ya. Karena berapa banyak manusia mengingkari perkara-perkara yang ada di dalam pemberitaan dari Allah SWT. Contoh misalnya begini, ini contoh yang gampang saja. Allah ada di mana-mana gitu. Ini munculnya itu dari Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani waktu itu dia seorang Buddha ya. Kemudian datang sebagian orang Sumania. Tatkala dia masuk Islam, ya, Ma'bad al-Juhani ini masuk Islam, ya. Mendatang orang Sumania, kemudian mengatakan siflana rabbak. Jelaskan kepada kami tentang Robmu. Akhirnya dia bingung. Ya, dia bingung. Bisir al-Marisi, bukan Ma'bad al-Juhani. Kalau Ma'bad al-Juhani ini muridnya. Ya.
Akhirnya selama 40 hari dia tidak sholat, tidak keluar rumah, terus mikir untuk memberikan jawaban kepada sebagian orang-orang Sumaniyah tatkala minta penjelasan tentang Tuhannya. Mikir sambil berendam air ya sampai 40 hari. Tatkala dia keluar rumah kemudian mengatakan Allah itu tidak seperti sesuatu, Allah bukan seperti sesuatu, Allah tidak ada di sesuatu dan Allah bukan sesuatu, maka Allah ada di mana-mana. Nah, kemudian oleh sebagian Sumaniyah ini disebarkan. Nah, ini. Aduh, menjadi kacau beliau ini. Ya, menjadi kacau balau. Ya, menjadi kacau balau. Ya, kamu kalau berdoa kalau Allah itu ada di mana-mana gimana coba kan? Menyelisih apa? Fitrah. Sudah, ini contoh kecil. Faman jahada syai'an min asma'illahi wa sifati, dan barang siapa yang menentangi sedikit saja dari nama-nama Allah dan sifatnya, faqad ata bima yunaqidu tauhid wa yunafi, maka sungguh dia telah melakukan sesuatu yang membatalkan tauhid dan menghilangkan tauhid. Wa dzalika min syu'abil kufur, dan yang demikian itu termasuk dari cabang kekufuran. Nah, ini kita contohkan ya. Nah, ini masuk ke bab di sini tentang orang yang menentangi dari nama-nama dan sifat Allah SWT. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 30. Jadi penentangan terhadap nama dan sifat Allah itu sudah terjadi di awal munculnya agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Allah SWT mengatakan wahum yakfuruna birrahman, dan mereka mengingkari ar-Rahman. Jadi tatkala Nabi Muhammad SAW ya menyebut nama Allah yang Maha Rahman, mereka tidak mau. Ya, nggak mau ini. Karena mereka juga merasa punya Tuhan yang namanya Ar-Rahman. Dan kemudian mereka juga akhirnya nuduh, loh ternyata kamu Tuhannya banyak karena katanya Tuhannya satu gitu. Dilecehkan. Ya. Maka Allah SWT mengatakan wahum yakfuruna birrahman, dan mereka mengingkari Allah yang Maha Rahman atau mengingkari Ar-Rahman. Maka Allah mengatakan qul, katakan oleh Nabi, huwa rabbi, dia adalah Tuhanku. La ilaha illahu, yang tidak ada ilah yang hak kecuali dia. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab, kepadanya aku berserah diri dan kepadanya aku kembali. Ya, jadi mereka salah di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah SWT. Ini kisahnya orang musyrikin tatkala disebut Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman namanya artinya adalah Zat yang Maha Penyayang. Nah, mereka nggak mau ini. Ya, dari nama Ar-Rahman tadi terkandung sifatnya yaitu Dzur-Rahma al-Wasi'ah ala kulli syai'. Zat yang memiliki sayang yang luas terhadap segala sesuatu. Nah, mereka tentangi. Ya. Ini menjadikan mereka kufur. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya Ar-Rahman, maka kita harus imani. Tatkala Allah SWT menyebut namanya Ar-Rahim, maka kita harus imani. Ya. Jadi pada nama-nama Allah terkandung sifat-sifatnya. Tapi tidak mesti pada sifat Allah terkandung namanya. Seperti misalnya Al-Makru. Ya, Al-Makru ya, ini termasuk daripada sifat Allah. Ya, Al-Makru itu membuat tipu daya. Ya, kalau kita katakan Al-Makru, maka pada kata Al-Makru ini terkandung kekurangan. Maka karena Allah SWT membersihkan dari dirinya kekurangan dan Allah menetapkan mulia, maka di sini ya tatkala kita menetapkan sifat Allah Al-Makr, maka di sini adalah muqabalah atau muqabilatul makr, yaitu melawan tipu daya. Ya, seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa makaru
wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka melakukan tipu daya ya dengan penipuan ya tentang masalah agama, tentang masalah nama dan sifat Allah, atau makar-makar yang lain sebagaimana yang di dunia ini ya. Wa makarallah, dan Allah membalas makar mereka ya. Dan balasan makar Allah terhadap orang yang bikin makar kepadanya, orang yang membuat makar kepada Allah merasa dia dalam keadaan berbuat baik. Jadi makarnya itu ternyata dia merasa melakukan perbuatan apa? Baik. Contoh Yahudi saat ini ya, yang buat gampang ini, dia kan berbuat jahat ya kepada hamba-hamba Allah, kepada agamanya ya. Sekarang apa yang terjadi pada Yahudi? Mereka meyakini apa yang dia lakukan itu benar, apa yang dia lakukan ini ibadah, apa yang dia lakukan ini legal gitu loh. Apa yang dia lakukan apa? Legal secara hukum agama, secara hukum yang lainnya. Maka mereka berbuat jahat, dilihat oleh masyarakat dunia nyaman-nyaman aja. Berarti dia terkena balasan makar Allah SWT. Pertanyaannya, apakah mereka-mereka yang berbuat jahat, berbuat zalim itu akan dibiarkan oleh Allah begitu saja? Tidak. Di samping kena makar di dunia, di akhirat mereka pun akan mendapatkan azab yang sangat pedih, yang tidak berpengakhiran. Nah, ini menunjukkan keagungan Allah membalas apa? Makar. Jadi setiap nama-nama Allah terkandung padanya sifat, tapi tidak pada sifat Allah terkandung padanya nama. Dan tatkala Allah sebutkan itu sebagai namanya, maka kita harus imanan, tasdiqan wa taslima, mengimani, membenarkan dan menyerah. Dan alhamdulillah kita menerima. Orang musyrik tidak mau. Tatkala pada perjanjian Hudaybiyah mereka suruh menulis Bismillahirrahmanirrahim, mereka nggak mau. Ya, dan alhamdulillah kita menerima, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Ini kalau dibahas panjang sekali karena kandungannya dalam. Ternyata ya, menurut kita menerima semacam ini mudah, ternyata bagi sebagian orang itu sulit, bahkan nggak mau. Oh, saya nggak mau begitu. Nah, nih ya, nggak mau. Ini dijelaskan oleh Allah SWT. Jadi kita harus mengimani apa yang diberitakan oleh Allah tentang nama dan sifatnya. Wa fi sahih al-Bukhari, dan dalam Sahih Bukhari ya, beliau mengatakan qala Ali hadithun nasa bima ya'rifuna, sampaikanlah kepada manusia dengan perkara yang mereka tahu. Aturiduna ayyukadziballaha wa rasulah, apakah kalian ingin orang itu mendustakan Allah dan Rasulnya? Jadi kadang menyampaikan perkara agama ini perlu hati-hati sekali, karena manusia itu pada nggak mudeng gitu. Ya, tatkala Rasulullah SAW dicontreng namanya sebagai Nabi Muhammad, Rasulullah mau menerima. Karena apa? Karena orang musyrikin ini nggak mudeng tentang kedudukan Rasulullah, membawa kebenaran, dan Rasulullah membawa nubuwah. Ya. Dan tatkala mereka tidak memenuhi Ar-Rahman, ya Rasulullah juga ya, karena mereka tidak tahu. Ya. Tetapi apakah yang demikian ini menjadikan kebaikan bagi mereka? Tidak. Nah, jadi diberi tangguh karena mereka tidak paham. Jadi pada perkara-perkara yang demikian ini menjadi hal yang ya sangat penting bagi kita untuk ketahui. Ternyata di sana masih banyak orang yang tidak memahami. Kayaknya waktunya telah habis ya. Ada satu ayat yang bertalian dengan ini, yang bertalian tadi dengan ayat tadi, yaitu dalam surat Isra ayat 110. Allah SWT mengatakan, Qulit Allah awidur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah, kamu berdoa kepada Allah atau berdoa kepada Ar-Rahman,
Apa saja yang kamu seru, maka baginya adalah nama-nama yang bagus, nama-nama yang pada puncak kebaikannya dan kesempurnaannya. Jadi banyaknya nama tidak menunjukkan banyaknya zat. Ya. Jadi manusia menganggap tatkala Allah misalnya ada namanya Allah, ada namanya Ar-Rahman, ada namanya Ar-Rahim, ada namanya Ghaffar, ya, ada namanya Nasir, ada namanya Mutawakkil, ada namanya Musawwir. Dari nama-nama yang banyak ini tidak menunjukkan banyaknya zat. Ya, zatnya satu, tetapi di sini menunjukkan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sering terjadi, ya, salah sangka bagi mereka yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya ada orang membantah misalnya, katanya kalian melarang beribadah kepada selain Allah, kepada patung, ya kan, nggak boleh, kepada batu nggak boleh, kepada pohon nggak boleh. Nyatanya kalian kalau sholat, kalau ibadah ngadapnya kemana? Kiblat, ya kan? Kiblat itu apa? Kan di sana ada Ka'bah. Ka'bah itu apa? Batu. Coba kalau orang haji pada apa? Penuh batu kan? Sama aja, kamu nggak usah nganggap kami beribadah kepada batu. Kamu aja beribadah kepada batu kok. Lah di sini hal-hal yang demikian ini, ya Allah, polemik yang berbahaya gitu ya, polemik bahaya. Padahal itu kan sebagai arah yang Allah tentukan tatkala manusia beribadah kepadanya, karena manusia itu berlaku hukum manusia, ya. Manusia itu berlaku hukum apa? Manusia, nggak mungkin manusia itu diberlakukan dengan apa yang Allah mampu, yang Allah ketahui, nggak mungkin. Ya manusia sesuai dengan kadarnya. Ya, sebagaimana pembahasan tadi. Ya, sebagai pembahasan tadi. Ya kalian beribadah ke arah Ka'bah misalnya. Itu yang kalian ketahui, ini tempatnya sebagai kiblat kalian. Tapi setelah itu apakah kalian beribadah ke Ka'bah itu kepada batu? Tidak. Itu sebagai arah saja. Adapun kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan sifatnya Maha Penyayang. Ya, Maha Penyayang, Maha Kasih. Lah, penyayangnya Allah Subhanahu wa taala itu melebihi dengan seorang wanita yang digambarkan oleh Rasulullah, seorang wanita tawanan yang mencari anaknya yang hilang. Jadi dia ditawan, mencari anaknya yang hilang, bayinya. Cari, ya belum ketemu-temu. Tatkala ketemu, ya langsung si bayi ini dipegang, langsung disusuin karena kasih sayangnya. Itu gambaran kasih sayang yang terjadi pada manusia, seperti seorang ibu terhadap apa? Anaknya. Itu yang dinalar oleh manusia. Apakah kasih sayang Allah itu seperti, ya, kasih sayang Allah kepada hambanya itu seperti kasih sayang ibu kepada bayinya? Tidak. Allah lebih gitu loh. Ya, dan tidak bisa dibandingkan. Nah, ini yang banyak mengandung misteri. Ya, mengandung apa? Misteri, dan misteri ini akan oleh Allah ditunjukkan tatkala hambanya benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Dan Allah tunjukkan memang, ya, supaya dia terjaga apa? Imannya. Ya, coba lagi kita kembali kepada pembahasan sebelumnya. Tatkala, ya, Firaun dengan Nabiullah Musa alaihissalam berperang, ya kan? Ini pakai benang dipotong-potong jadi ular, ya kan? Jadi ular, kemudian akhirnya Musa diperintahkan untuk melempar tongkatnya, jadi ular besar, kemudian dimakan. Setelah dimakan, akhirnya terjadi apa terjadi, sampai akhirnya Musa dan bala tentaranya dikejar. Lah, proses pengajaran ini kan satu perkara yang manusiawi gitu. Dan ini diberlakukan oleh Allah. Musa mau dibunuh ya lari. Ya, Musa mau dibunuh ya lari, bala tentaranya juga dibunuh, lari gitu. Tapi di saat tidak ada jalan yang akan menyelamatkan mereka kecuali Allah, baru di situ Allah tunjukkan kekuasaannya. Udah, pukul aja deh. Right. Demikian juga pada Nabi Isa. Dan demikian juga pada orang-orang yang beriman. Nah, di sini orang akan tambah yakin
betapa Allah ini memang zat sebagaimana yang Allah sebutkan, baik tentang nama-namanya, baik tentang sifat-sifatnya. Ya, sesayang-sayangnya manusia tidak ada yang lebih sayang daripada Allah. Seperhatian-perhatiannya manusia tidak ada yang lebih perhatian daripada Allah. Maka timbul cinta yang lebih besar kepada Allah dan timbul kekuatan yang lebih besar kepada Allah. Kalau orang-orang sudah demikian ini, maka dia sudah berada pada keimanan yang memang dia harus miliki. Maka pembahasan keimanan, rukun iman ada berapa? 6. Tapi terkadang manusia berhenti. Yang pertama, beriman kepada Allah, ya kan? Udah di situ saja, tanpa pembahasan yang mencukupi. Sehingga tatkala banyak hal yang bertalian dengan kekufuran, itu tidak bisa menyelesaikannya. Tidak bisa menyelesaikannya. Karena apa? Karena memang belum cukup perkara-perkara yang dia harus miliki di dalam keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini kalau orang kafir nggak bisa diomong, ya memang begitu. Ya, tapi kadang orang beriman